Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara sebuah perusahaan raksasa itu mempersiapkan masa depannya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas langkah-langkah strategis dari Arwana Citra Mulia di tahun 2025. Dan kita lihat apa artinya ini semua bagi posisi mereka di tengah sengitnya persaingan industri keramik. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2025? Well, Arwana Citra Mulia nggak cuma sekedar menjalankan bisnis seperti biasa, bukan. Mereka justru secara sengaja, banting setir, fokus untuk membangun sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh buat tahun-tahun yang akan datang. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Oke, kita akan bedah strategi ini dalam 4 bagian utama. Pertama, kita lihat perubahan besar-besaran di neraca keuangan mereka. Terus, kita akan lacak kemana aja investasi besar mereka itu dialirkan. Habis itu, kita cek gimana mereka mengelola operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan simpulkan apa arti semua ini untuk kesehatan finansial dan masa depan perusahaan. Sip, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Kalau kita sandingkan neraca keuangan tahun 2024 dan 2025, kita akan menemukan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang perubahan prioritas yang fundamental banget. Coba deh lihat perbandingannya. Ini seperti sebuah timbangan. Di tahun 2024, tumpukan aset jangka pendek, kayak kas dan persediaan barang, itu kelihatan lebih berat. Tapi, lihat di tahun 2025, timbangannya langsung bergeser. Aset jangka panjang, seperti pabrik dan mesin-mesin produksi, sekarang jadi primadona. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah sebuah pergeseran strategis yang benar-benar disengaja. Nah, angka ini nih, 289,7 miliar rupiah, inilah inti dari semua cerita ini. Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas ya, ini adalah bukti investasi besar-besaran pada mesin-mesin baru, pabrik yang lebih modern, yang mana ini adalah jantung dari seluruh operasi produksi Arwana. Memang, kalau kita lihat ada penurunan kas sebesar 13,9 miliar. Tapi coba bayangin gini deh, mereka itu ibaratnya ngambil uang tunai dari brankas, terus dipakai buat beli mesin roket. Aset yang tadinya cuma diam, sekarang diubah jadi mesin-mesin produktif yang bakal mendorong pertumbuhan perusahaan ke level selanjutnya. Jadi kemana tepatnya uang ratusan miliar itu pergi? Yuk kita lihat lebih dalam lagi, kemana investasi jangka panjang yang krusial ini dialokasikan? Oke. Slide ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, kayak laporan akuntansi. Tapi nggak usah pusing, fokus aja ke baris yang ditunjuk itu. Lihat deh, angka untuk mesin dan peralatan aset dalam konstruksi. Angkanya itu melonjak gila-gilaan dari 48 miliar jadi 285 miliar. Ini bukti nyatanya, mereka lagi serius banget membangun dan memodernisasi pabrik mereka untuk masa depan. Jadi penting banget untuk diingat, ini tuh bukan sekedar biaya, ini adalah investasi. Setiap poin yang ada di sini, efisiensi produksi, kapasitas yang lebih besar, biaya operasional yang lebih rendah, ini semua adalah buah manis yang akan mereka petik di tahun-tahun mendatang. Ujung-ujungnya, ini akan memperkuat posisi mereka di pasar. Tentu, membangun pabrik baru untuk masa depan itu penting banget. Tapi gimana dengan operasional sehari-harinya? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Arwana juga mengasah manajemen aset jangka pendek mereka untuk menjaga perusahaan tetap sehat di masa sekarang. Ada 2 hal kunci di sini. Di sebelah kiri, persediaan barang mereka turun. Artinya apa? Simple, barangnya laku keras, nggak numpuk di gudang. Di sebelah kanan, piutang dari mitra bisnis mereka juga berkurang. Artinya, mereka sangat jago dalam menagih pembayaran. Nah, kedua hal ini adalah tanda-tanda dari sebuah manajemen yang sangat disiplin dan sehat. Oke, kita udah lihat investasi besar-besaran mereka dan cara mereka ngatur operasional harian yang efisien. Pertanyaan besarnya sekarang, setelah semua perubahan ini, gimana kondisi keuangan perusahaan dan apa prospeknya ke depan? Dan ini nih, bagian yang paling krusial. Meskipun mereka belanja besar-besaran untuk pertumbuhan, fondasi finansial mereka tetap kokoh. Mereka berinvestasi dari posisi yang kuat, bukan karena panik atau terpaksa. Ini adalah langkah yang sangat diperhitungkan. Pada akhirnya, semua ini dirangkum dengan sangat baik dalam pernyataan dari manajemen mereka sendiri. Mereka percaya dan sangat yakin bahwa langkah-langkah di tahun 2025 ini telah berhasil membangun landasan pacu untuk babak pertumbuhan mereka yang selanjutnya. Jadi Arwana Citra Mulia telah menukar uang tunai yang mereka miliki hari ini dengan mesin-mesin canggih untuk masa depan. Sebuah langkah yang sangat berani yang jelas-jelas memposisikan mereka untuk terus tumbuh. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, apakah mereka siap menyambut babak baru ini?